Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih. Al-faslu sadis fi ba'dil hikamil ma'thurah an jama'atin min a'yanis sadatil alawiyah. Al-faslu sadis, ini pasal yang ke-6. Fi ba'dil hikami, pada sebahagian hikmah-hikmah al-ma'thurah yang mendatang an jama'atin, daripada sekelompok min a'yanis sadatil alawiyah, dari pemuka-pemuka, pemimpin-pemimpin Alawiyin. Paminha, setengahnya, anil Habib al-Arif billah al-Qutbi Umar bin Abdul Aziz Umar bin Abdurrahman al-Attas radhiyallahu anhu wa nafa'a bih. Qala radhiyallahu anhu, sebagian daripada hikmah-hikmah adalah yang disampaikan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman al-Attas sahibur ratib. Qala radhiyallahu anhu, unzuril halata allati tuhibbu an ya'tiyakal mautu wa anta 'alayha falzamha, wal halata allati takrahu an ya'tiyakal mautu wa anta 'alayha fajtanibha. Tengoklah olehmu, pandanglah olehmu akan keadaan yang mana engkau suka bahwa datang kepada engkau oleh kematian, sedangkan engkau atas keadaan itu. Falzamha, maka lazimilah keadaan itu. Artinya, ujar Sidin, tengoklah keadaan yang mana kamu suka bahwa kematian itu datang kepada engkau atas keadaan itu, maka lazimilah keadaan itu. Kalau kita perhatikan membaca Al-Quran, datang kematian, hakun kada hakun. Rahatan sujud, datang kematian, suka kada kita, suka. Rahatan baca salawat, datang kematian, suka. Rahatan di majlis ilmu, datang kematian kepada kita, suka. Setiap keadaan yang mana kita suka atas keadaan itu, bila datang kematian, maka lazimilah keadaan itu. Jangan jauh dari keadaan itu. Artinya keadaan itu adalah baik. Wal halatal lati takrahu ay ya'tiyakal mautu wa anta 'alaiha fajtanibha, dan tengoklah juga keadaan yang kamu benci bahwa datang kepadamu oleh kematian, sedangkan engkau atas keadaan itu, maka jauhilah keadaan itu. Rahatan bajatur hakun lah mati, kada hakun, jangan nak bajatur jatur. Rahatan bedum hakun lah mati, kada hakun mati, jangan hendak bedum. Rahatan maimbal hakun lah mati, jangan hendak maimbal. Setiap keadaan yang kita kada suka kedatangan kematian, jangan hendak bandak di keadaan itu. Jangan hendak bagana bertetap di keadaan itu. Wal halatal lati takrahu ay ya'tiyakal maut wa anta 'alaiha fajtanibha. Nah, itu salah satu di antara kata-kata hikmah dari Al-Habib al-Arif billah al-Qutb Umar bin Abdurrahman al-Attas. Man ra'aita fihi khaslatan malihatan, yakni min khisalil khair, fazunna bihi dina kullah.
orang yang kamu lihat pada orang itu satu perkara yang baik. Orang yang kamu lihat pada orang itu perkara yang manis daripada perkara-perkara kebaikan, maka sangkalah dengan orang itu agama seluruhnya. Artinya kita melihat dari diri orang itu sesuatu sifat yang baik, maka anggaplah orang itu baik seluruhnya. Kita melihat ada akhlak orang itu yang terpuji, kita anggap bahwa orang itu baik seluruh akhlaknya. Kemudian lagi hikmah beliau, man da'a lizalim salima min syarrihi. Barang siapa yang mendoakan untuk orang zalim, dia akan selamat dari kejahatan si zalim itu. Orang yang zalim itu didoakan, tapi doanya lizalim, bukan alal zalim. Artinya mudahan orang yang zalim itu dapat hidayah, mudahan orang yang zalim itu dapat petunjuk Allah, mudahan yang zalim itu dibukakan Allah hatinya. Nah, kalau kita ketujuh mendoakan orang zalim dengan doa seperti itu, kita akan selamat dari kejahatan si zalim itu. Man da'a lizalim salima min syarrihi. Dan lagi termasuk hikmah yang diucapkan oleh Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, innaha lam takillal manahilu ala ahli taliz zaman walakinnahum ja'u bi'aw'iyatihim muharraqatan. Innaha, bahwasanya, lam takillal manahilu ala ahli taliz zaman, tidak sedikit tempat-tempat minum atas penghuni yang mengiringi ini masa. Tidak sedikit tempat-tempat minum atas penghuni penduduk yang mengiringi ini masa. Satu kiasan bahwa kada sedikit tempat-tempat pengajian, kada sedikit tempat-tempat majelis ilmu yang mengiringi ini masa. Walakinnahum ja'u bi'aw'iyatihim mukharraqatan, tetapi mereka itu datang dengan bejana mereka yang rubik. Jadi lalu kada kawa membawa ilmu, kada kawa membawa banyu. Tempat banyu banyak saja, cuma gayung nang maangkut pacahan gayungnya, jibuk lilihan sampai ke rumah habis banyunya. Nah, pengajian itu banyak, cuma mereka datang dengan bejana nang pacah, sehingga masuk kanan keluar telinga kiri. Walakinnahum ja'u bi'aw'iyatihim mukharraqatan. At-ta'atu ma'a aklil haram mithlu nazhil ma bil khibrah. Beliau berkata lagi, taat beserta makanan yang haram sama dengan menimba air dengan piring yang rata. Piring tempat roti yang besar yang rata, khibrah. Artinya apa, kada mau karing banyunya menang panimbaknya macam itu, menimbaknya cipir. Nah, macam itu juga artinya taat, tapi masih memakan yang diharamkan Allah, maka taatnya itu kada akan menghasilkan sesuatu yang baik. Minan nas may ya'ti bi sirajihi wa duhnihi wa sum'atihi fayusriju lahu syekh fihi. Sebagian manusia ada yang datang membawa lampu, minyak dan lilin.
maka menyalakan baginya oleh guru pada orang itu. Wal yauma, dan sekarang, ya'tun, mereka datang, walaisa ma'hum syai'un min zalik, tidak ada serta mereka sesuatu dari yang demikian itu. Dahulu jadi sidin, orang menuntut ilmu datang membawa lampu, membawa minyak, datang kepada guru, guru tinggal malikitakan aja lagi. Ada sekarang mereka datang kadang membawa apa-apa, jadi bersalang mencari minyak, saling mencari lampu, hanya malikitakan. Nah, artinya bahwa orang dahulu itu menuntut ilmu dengan hati yang bersih, dengan hati yang siap untuk dimasuki oleh ilmu, yang mana ilmu itu adalah cahaya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al ilmu nur wa nurullah la yuhda lil asi. Ilmu itu adalah cahaya dari Allah yang tidak diberikan Allah bagi orang yang maksiat. Nah, jadi sekarang mereka datang menuntut ilmu dengan hati yang tidak bersih, sehingga perlu waktu untuk membersihkan hati terlebih dahulu. Sudah hatinya bersih, hanya ditempatkan ilmu di dalam hatinya itu. Al-aqil yudarru wa la yadurru. Berkata lagi beliau, orang yang berakal itu bisa dimudaratkan dan tidak mau memudaratkan. Orang yang berakal itu tertipu mau, kalau menipu orang kada mau. Orang yang berakal disakiti orang mau, tapi kalau menyakiti orang kada mau. Al-aqil yudarru wala yadurru. Berkata lagi beliau, la aqalla min iqamati zawahir wallahu yatawalla sarair. Tidak ada yang lebih sedikit daripada menegakkan yang zahir, dan Allah yang mengurus batinnya. Artinya tugas manusia itu hanya melihat orang dari sisi zahirnya. Urusan hati itu urusan Allah. Kalau orang ada memakai baju tuan guru, kopiah tuan guru, seruban tuan guru, kita padahkan tuh tuan guru, kada salah. Kenapa kita suruh memandang zahirnya aja? Kita disuruh memandang zahirnya. Inya bujur kadanya alim, bujur kadanya berilmu, itu urusan Allah Ta'ala. Karena penampilan zahirnya penampilan orang yang berilmu. Orang yang memakai baju penjahat, rambut potongan penjahat, kuku potongan penjahat, tato potongan penjahat, kita padahkan penjahat, bujur saja. Masalah di hatinya orangnya, misalnya orang wali, itu urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena potongan zahirnya sudah potongan penjahat. Manusia hanya menilai zahirnya. Wallah yatawallas sarair. Di zaman Rasulullah, kalau orang ada sudah mau mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, itu dianggap Islam. Selamat dirinya, selamat hartanya. Karena mulutnya sudah mengucapkan kalimat syahadatain, dianggap Islam. Masalah hatinya, apakah dia mengucapkan itu karena Allah, apakah karena takutan, itu urusan Allah Ta'ala. Wallahu yatawallas sarair. Kemudian beliau berkata lagi, iza aradta an takhruja ila makanin fahmil kitabaka ma'ak. Bila mana engkau hendak keluar ke satu tempat, bawa kitab beserta engkau. Bawa kitab. Illa ayyakuna inda ahadin minal ikhwan, kecuali kitab itu ada di sisi seseorang daripada kawan. Kecuali kawan kita itu, yang kita datangi itu ada membawa kitab. Kalau kadada kita yang membawa kitab. Inna jawrad dawlati fi haqqir ra'iyyati wa akhdha amwalihim innama huwa ziyadatun lirra'iyyati fid din wad dunya wal akhirah.
hanya saja kezaliman pemerintahan pada hak rakyat, mengambilnya harta rakyat, hanya saja itu adalah merupakan pertambahan bagi rakyat pada agama dan dunia akhirat mereka itu. Wa qala radhiyallahu anhu, dan berkata lagi Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, lamma sami'a qaulahu sallallahu alaihi wasallam, manakala beliau mendengar sabda Rasul, walladzi la ilaha ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahlil jannah ila akhirih. Tidak ada Tuhan selain Allah, bahwa salah seorang kamu beramal dengan amalan ahli surga. Sembahyang itu amalan ahli surga, membaca Quran, membaca salawat, nuntut ilmu, itu amalan ahli surga. Seseorang beramal amalan ahli surga, tetapi dia pada takdir Allah sebagai ahli neraka, maka dia begitu hendak mati, dia akan berpindah agama sehingga dia masuk ke dalam api neraka. Ada orang yang beramal dengan amalan ahli neraka, berjudi gawiannya, minum arak gawiannya, menipu orang gawiannya, sembahyang kada, puasa. Ini amalan ahli neraka. Tapi dia ditakdirkan Allah pada masa azali ahli surga. Nah, begitu dia hendak mati, dia tobat. Akhirnya dia masuk ke dalam surga. Nah, itu hadis Nabi ada yang demikian. Lalu hadis itu dijelaskan oleh Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Innal ladzi ya'malu bi'amali ahlil jannati al-ghalibu alaihi dukhulul jannah. Orang yang beramal dengan amalan ahli surga, sembahyang gawiannya, puasa, bersedekah, tahajud, membaca Quran. Orang yang beramalan amalan ahli surga itu al-ghalibu alaih, kebanyakan atasnya dukhulul jannah, masuk surga juga mati. Kebanyakannya memang ke surga. Li'anna zahir, karena zahirnya itu unwanul batin, alamat batin. Wa in dakhalan nara, dan jika ada nang masuk neraka, fa innama huwa 'alan nudur, itu jarang sekali. Jarang ada. Tapi nang jelas bahwa ada orang nang sepanjang hidupnya beramal-amal kebaikan, tapi di akhir hayatnya dia keluar dari agama Islam, akhirnya ke neraka. Memang ada orang seperti itu, tapi jangan diumpati, itu jarang sekali an-nudur. Wadalik, yang demikian, mislu man saqata min makanin karib, seperti orang yang jatuh dari tempat yang dekat. Orang nang gugur di ranjang umpamanya. Fa innal ghaliba salamatuhu, kebanyakan selamat aja. Ada orang mati gugur di ranjang, lu dengar kan aja. Gugur ke jurang, nah itu banyak mati. Wa innal ladzi ya'malu bi'amali ahli nar, orang yang beramal dengan ahli neraka, amalan ahli neraka. Gawiannya tadi mabuk-mabukan, judi, zina, riba, gawian ahli neraka. Al-ghalibu alaihi dukhulun nar, memang kebanyakan atasnya itu masuk neraka. Wa inda hadal jannah, amun ada juga nang ka surga mati, fa innama huwa 'alan nudur, itu jarang. Jarang. Kayak orang nang membunuh 99 manusia, kan? 99 dibunuhnya manusia. Batakon lawan seorang rahib, adakah tubatnya? Kadada. Dibunuhnya pula rahibnya 100 membunuh orang. Ini amalan ahli neraka. Amalan ahli neraka, membunuh orang 100 orang. Datang kepada orang alim, adakah tubatnya? Jarinya ulun membunuh 100 orang. Ada aja orang alim. Ingkam tolak ke negeri sana. Di sana orang baik-baik. Nah, begitu berangkat di tengah jalan, ini mati. Matinya ke mana?
ke surga. Kenapa? Karena dia sudah tobat dan hendak berbuat baik ke sana. Jarang orang macam itu. Sebutin kisah dengar ada. Wa in dakhalal jannah fa innama huwa 'alan nudur. Amunnya masuk surga juga orang nang beramalan amalan ahli neraka tadi itu jarang. Fa innama huwa 'alan nudur. Wa dzalik yang demikian mislu ma yataradda min ra'si jabal, seperti orang nang gugur dari puncak gunung. Orang gugur di puncak gunung toh, fa innal ghaliba halakuhu, kebanyakannya mati. Fa innal ghaliba halakuhu. Rasulullah SAW sesudah beliau menyampaikan hadis yang tadi, lalu sahabat banyak yang berkata, "Panattakilu 'ala Allah ya Rasulullah." Kalau kayak itu cara kami pasrah ya lawan Tuhan lagi. Namun takdir kami ke surga, macam kayak apakah kami pasti ke surga aja kena mati. Amun kami takdirnya ke neraka, mesti kayak apa kami taat yakin ke neraka aja mati. Nah lalu ujar Nabi, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Iya, pengertiannya yang disampaikan oleh Habib Umar tadi. Fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Tiap-tiap orang itu dimudahkan, dilancarkan berbuat sesuatu yang dia diciptakan untuk sesuatu itu. Kalau dia diciptakan Allah untuk masuk neraka, inya mudah berbuat amalan maksiat, sulit berbuat taat. Selalu gagal berbuat taat, maksiat selalu lancar. Berarti ini orang takdirnya ilan nar. Orang-orang yang ditakdirkan Allah untuk masuk surga, dimudahkan Allah berbuat baik. Baniat bulan ini hendak sahatam Quran, hendak mengamalkan 1000 sehari selawat, tak amalkan 1000 sehari selawat. Mudah, kada ada penghalangnya. Nah ini orang alamat khulikalahu, alamat ahli surga. Jadi orang yang ditakdirkan Allah sebagai ahli surga itu mudah, selalu kada ada halangan untuk berbuat taat, berbuat kebaikan. Walamma mata ba'du auladihi, manakala meninggal dunia sebahagian anak Sidin Habib Umar, aqbalan nas alaihi bitta'ziyah, datangan manusia kepada Sidin mengucapkan bela sungkawa. Faqala lahum kal muta'ajjibi minhum, Habib Umar berkata bagi mereka seperti orang yang aneh dari mereka. Jar Habib Umar, ma ahwana musibatad din indakum, alangkah intingnya musibah agama di sisi kamu. Musibah agama kada tenang mengucapkan bela sungkawa. Sudah kematian anak banyak mengucapkan bela sungkawa. Wallahi ma fatatni salatu jama'atin lam yu'azzini minkum ahadun. Demi Allah, andai kata keluputan akan aku salat berjamaah, tidak ada yang mengucapkan bela sungkawa daripada kamu seorang jua pun. Padahal orang yang dapat musibah agama itulah yang patut dikasihani, yang patut didoakan. Lebih patut daripada orang yang hanya dapat musibah dunia. Ya'ni annaha law fatat kana fawatuha ashadda min mautil walad alladhi tu'azzunani bimautihi. Artinya adalah jikalau keluputan sembahyang berjamaah itu adalah keluputannya lebih sangat daripada kematian anak yang kamu takziahi aku dengan kematian anak itu. Wa qala radhiyallahu anhu, berkata lagi Habib Umar, ma min sahibi ta'atin illa wa alaihi nadharun min waliyyin lillah imma minal ahya aw minal amwat. Tidak ada orang yang taat kepada Allah melainkan atasnya itu ada perhatian daripada wali Allah,
baik wali nang hidup atau wali nang sudah mati. Artinya orang-orang yang selalu taat kepada Allah itu diperhatikan oleh para aulia-aulia Allah, baik yang masih hidup atau yang sudah wafat. Wa qala, dan berkata lagi beliau, al-khumula ad-dafna ad-dafna. Lazimilah ulihmu akan tersembunyi. Lazimilah ulihmu akan tersembunyi. Ad-dafna ad-dafna sama aja maksudnya. Artinya jangan sekali-kali kamu hendak mencari popularitas. Jangan sekali-kali kamu hendak mencari ketenaran. Jangan sekali-kali hendak mencari kemasyhuran. Ma ada syai'un khalisan lillah. Tidak ada sesuatu yang kembali murni bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wa minha, sebahagian lagi, manukila anil Habib al-Imam Qutbid Da'wah wal Irsyad Abdullah bin Alawi al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bihi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah nafa'ana bi ulumihi wa lamma balagha alaihi salam 40 sanatan aw nahwaha ataahu Jibril alaihi salam bir risalah yaumal itsnain li 17 khalat min syahri Ramadan bi Jabal Hira awwalu mawdi'in lil wahyi wa awwalu Qur'anin unzila Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq ila qawlihi ma lam ya'lam. Walamma balagha alaihi salam 40 sanatan aw nahwaha, manakala Nabi sampai berumur 40 tahun, aw nahwaha atau kurang lebihnya, datanglah kepada beliau Jibril alaihi salam birrisalah, dengan membawa risalah kerasulan. Yaumal itsnain, di hari Senin. Khalat li 17 khalat min syahri Ramadan, bagi 17 yang lalu dari bulan Ramadan, hidup 17 di Gunung Hira. Awal tempat wahyu di situ. Awwalu mawdi'in lil wahyi wa awwalu Qur'anin unzila, dan awal Qur'an yang diturunkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sampai kepada malam ya'lam. Wa dzakara ba'dhum, dan menyebutkan sebahagian ulama, anna nuzula Jibril alaihi salam 24 alfa marrah, bahwa turunnya Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 24.000 kali. Ada aja yang kau menghitung itu. Jadi sejak Nabi diangkat menjadi Rasul sampai beliau wafat, Jibril berilang lawan Nabi kita 24.000 kali. Dalam kurun waktu kurang lebih 23 tahun. Walamma atat alaihi 51 sanatan, manakala datang atas Nabi usia 51 tahun, wa tis'atu ashhurin, dan 9 bulan. 51 tahun 9 bulan umur beliau, usriya bihi, diisrakan dengan Rasulullah. Wa furida alaihi 5 salawatin, difardukan atas Nabi 5 sembahyang. Wa kanatis salatu qabla dzalik, dan adalah sembahyang sebelum Nabi Isra rak'ataini, cuma 2 rakaat, bil ghadati wal 'asyi, pagi dan petang. Nah, jadi dahulu sebelum Isra Mi'raj kan ada pekerjaan lain, cuma sembahyang 2 kali sehari. Puasa belum ada,
zakat belum ada, sembahyang 5 waktu belum ada. Jadi kalau orang masuk Islam cukup mengucap 2 kalimat syahadat habis. Kada diatur masalah aurat, kada diatur masalah riba, kada diatur masalah khamar, belum ada. Jadi sembahyang cuma 2 rakaat pagi dan petang ba'da fardhi tauhid wa da'wah, sesudah keparduan tauhid dan dakwah. Wa zaharatid da'watu fir rabi'ah, dan muncul dakwah Nabi pada tahun yang keempat minan nubuwah, dari kenabian. 4 tahun sesudah beliau diangkat hanyar disuruh berdakwah secara terbuka terang-terangan. Walamma balaga 53 sanatan, manakala beliau berumur 53, hajara ilal Madinah yaumal isnain, hijrah ke Madinah pada hari Senin, lisamanin min Rabiul Awal, hidup 8 Rabiul Awal. Wa pisaniyah minal hijrah, pada tahun yang kedua daripada hijrah, 2 tahun sudah Rasulullah berada di Madinah, artinya uzina lahu bil jihad, diizinkan bagi beliau pada jihad, berperang. Wa furida saumu Ramadan, dipardukan puasa Ramadan. Itu pun puasa Ramadan kada langsung wajib puasa semuaan, kada. Siapa anak puasa boleh puasa, anak bayar selitar boleh, cuma kada puasa. Kada puasa cuma bayar selitar boleh. Itu awal-awal diwajibkannya puasa. Jadi anak puasa, puasa. Ulir puasa, bayar selitar 1 mud. Wa furidatiz zakat, dipardukan zakat. Ba'dahu, sesudah puasa, atau qablahu, atau sebelum puasa, khilafun, itu khilaf. Wa fil khamisah awi sadisah, pada tahun yang kelima dan keenam, furidal hajj, dipardukan haji. Haji itu mulai wajib sudah 5 tahun Nabi kita hijrah. Hanya ada istilah kewajiban naik haji. Wafil khamisah, pada tahun yang kelima pula, bai'atur ridwan, terjadi bai'atur ridwan. Wafil tsaminah, pada tahun yang ke-8 ay minal hijrah, fathu Makkah, direbutnya kembali kota Mekah. 8 tahun Nabi meninggalkan Mekah, hanyar kawa merebut kota Mekah. Wa fil ashirah, pada tahun yang ke-10 Hijriyah, Hajjatul Wada, haji terakhir beliau. Wa waqfatu Arafah fiha yaumul jumu'ati, dan wukuf Arafah pada Hajjatul Wada hari Jumat, bila khilaf. Walam yahujja ghairaha ba'dal hijrah, dan Nabi tidak pernah naik haji sesudah hijrah, cuma sekali, Hajjatul Wada. Jadi naik haji fardu Nabi cuma sekali. Walam yahujja ghairaha ba'dal hijrah. Wa umaruhu arba'un, umrahnya Nabi 4 kali. Wa gazawatuhu sab'un wa ishrun, dan peperangan Rasulullah yang beliau langsung memimpinnya 27 kali. 27 peperangan yang mana beliau langsung jadi panglima perangnya. Wa sarayahu sittun wa khamsun, dan pasukan yang dikirim Rasulullah tanpa beliau ikuti sebanyak 56 kali. Sallallahu alaihi wasallam taslima wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi al-muhtadin wa azwajihi ummahatil mu'minin wa tabi'in. Hingga situ wa ammal Imam Ali. La hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. بسم
الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وجنة في العلم وبركة في الرزق وثبتا قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأعمانا من العذاب ونسيبا من الجنة وارزقنا النذر الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم بارك لنا بذريتنا ولا تذرهم وبكم للطعن بالرحوم. اللهم إنا نسألك التوفيق والهداية والاستقامة والخاتمة وطاعة الله وطاعة الرسول واجعلنا وذريتنا من عبادك الصالحين ومن أولئك المتقين والسؤال مقبول محفوظ مباركين في دارين الذي لا خوف عليهم ولا هم يحزنون فهم البشرى في الحياة الدنيا من المقربين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى